Di sekolah SMA 2 Kupang, ada seorang siswa yang bernama Rasti. Dia adalah siswa kelas 10 yang pintar dan sifatnya itu pendiam dan sensitif. Rasti mempunyai 2 orang teman dekat, yaitu Asumta dan Dina, yang sifatnya juga pendiam, tetapi mereka selalu mendukung Rasti saat mendapat masalah di sekolah. Dan ada juga teman kelas Rasti, namanya Mei. Dia itu sangat populer di sekolah, dan sifatnya itu suka bercanda dan kadang kasar. Teman dekat Mei namanya Isti, yang suka ikut-ikutan bercanda. Guru wali kelas dan guru BK di sekolahnya Rasti, namanya Ibu Sela dan Ibu Diana, yang membantu menyelesaikan masalahnya Rasti. Pada saat jam istirahat di ruang kelas 10, Rasti sedang duduk sendirian di dalam kelas dan dia duduk di bangku belakang dan sedang membaca buku. Sementara itu, Mei dan Isti datang menghampiri Rasti dengan riang. Hei Rasti, kamu lagi buat apa sih? Kenapa diam saja? Bisa nggak buat apa-apa, cuma baca buku Sani. Ih Rasti, baca buku lagi kak? Buku hidup ini terlalu serius. Iya Rasti, tidak usah serius-serius sekali. Hidup tuh harus dinikmati. Rasti, saya punya joget untuk kau. Kamu mau dengar tidak? Mei berbisik ke telinga Rasti dan Rasti terlihat sedikit risih. Mei tertawa keras dan Isti ikut tertawa. Baperan sekali. Iya Rasti, tidak usah paparan seperti itu. Mei dan Isti pergi meninggalkan Rasti. Rasti terlihat kecewa dan sangat sedih. Asumta dan Dina datang menghampiri Rasti. Rasti, lu kenapa? Iya, lu kelihatan sedih. Lu kenapa Rasti? B sangat sedih. Mei selalu mengejek beta. Dia ejek lu? Dia ejek lu apa? Dia mengejek beta karena B selalu membaca buku. Dan dia bilang beta terlalu serius. Hah? Itu selalu lucu Rasti. Dia suruh ledek lu. Tapi dia bilang itu cuma bercanda, Sa. Dia bilang ini beta yang terlalu pameran. Tapi lu ada hak untuk merasa sedih. Semua orang suka bercanda seperti ini. Iya Rasti, lu harus selalu mengalah. Rasti terdiam dan masih terlihat sangat sedih. Rasti sedang duduk di bangku kelas dan terlihat murung. Ibu Sela pun datang menghampiri Rasti. Rasti kenapa? Rasti ada masalah? Rasti bisa cerita sama ibu. Bisa apa-apa ibu? Kalau tidak apa-apa, kenapa Rasti merasa sedih seperti itu? Mei selalu mengejek beta ibu. Dia bilang beta baperan ibu. Beta terlalu sangat sedih ibu. Tenang Rasti, ibu ada dengan kamu. Beta terlalu sangat sedih ibu. Beta tahu harus bagaimana ibu. Tapi ibu terlalu takut ibu. Tidak usah takut Rasti, ibu akan bantu kamu. Ibu ada guru BK, kita bisa ke sana, kita bisa menyelesaikan masalahnya Rasti. Ibu Sela mengajak Rasti ke ruangan BK untuk berbicara dengan Ibu Diana. Silakan masuk. Selamat pagi Ibu Diana. Duduk saya dengan anak wali Rasti. Kenapa? Aduh, kasihan. Mari masuk. Silakan duduk. Terima kasih Ya. Maaf. Di ruang BK terlihat Rasti, Ibu Sela dan Ibu Diana yang sedang duduk di ruang BK.
Namun Rasti masih terlihat sangat sedih. Bu Diana, saya ke kelas dulu ya. Saya titip Rasti. Permisi, Bu. Halo Rasti, apa kabar? Baik Ibu. Sebelumnya ada masalah apa? Mungkin Rasti coba cerita biar Ibu mengerti apa yang terjadi, supaya nanti saat Ibu kasih solusi atau pendapat untuk Rasti itu Ibu sudah mengerti apa yang harus Ibu kasih. Coba Rasti ceritakan apa yang Baik Ibu. Jadi Mei selalu mengejek beta Ibu. Dia bilang beta terlalu baperan dan beta sedih karena dia selalu mengejek beta. Itu terlalu sering Ibu. Ejek itu tentang apa? Dia selalu mengejek beta karena dia suka baca buku. Dia juga bilang beta terlalu serius, tidak suka bergaul, tidak suka berteman Ibu. Dia bahkan pernah bilang kalau beta kutu buku Ibu. Rasti, kamu tuh harus ingat, semua orang tuh kadang suka bercanda seperti ini. Tapi kamu punya hak untuk ini sedih. Kau juga punya hak untuk omong sah. Kalau yang tidak suka tuh kau omong sah. Rasti harus ingat. Kadang tuh semua orang suka bercanda begitu. Jadi memang kalau Rasti merasa sedih itu memang pasti. Tapi perlu Rasti ketahui, kalau memang Rasti tidak suka, Rasti omong saja ke Mei. Kalau memang Rasti itu, kalau Mei omong begitu melukai Rasti punya perasaan. Ibu, beta takut Ibu. Beta takut kalau berbicara dengan Mei Ibu. Dan dia kan populer Ibu. Semua orang takut sama dia Ibu. Rasti, kau tidak perlu merasa sendiri. Di sini ada Ibu Sela, ada kau teman kelas, ada ibu-ibu yang lain mereka. Tidak perlu merasa sendiri. Ibu bisa bantu kamu. Intinya kau harus berani berbicara sama Mei. Kamu punya hak untuk membela diri. Tapi Ibu, beta sudah tahu harus berbicara apa nih Ibu. Rasti, kau bilang saya tidak suka kalau kamu tuh ejek saya begini. Jadi baik Rasti itu harus bilang ke Mei kalau memang saat mengejek tuh Rasti tidak suka. Kalau Rasti kasih tahu kalau itu tuh saya hobi, itu minat saya. Jadi kalau saya baca buku, saya tidak suka ngobrol dengan orang lain. Saya tuh lebih senang baca buku. Jadi kalau memang begitu, Rasti bisa bantah. Rasti bilang, saat ini hobi saya tidak perlu harus seperti kamu. Begitu. Tapi Ibu, beta takut dia marah beta lah Ibu. Rasti, kau tidak perlu takut. Ibu akan ada di sini untuk kamu. Ibu akan berbicara dengan Ibu Sela. Dan mungkin dengan teman Asunta, teman Bina. Jadi Rasti tidak perlu merasa sendirian. Terima kasih Ibu Diana. Rasti, kira-kira Rasti mau tidak Ibu bicara dengan Ibu? Mau Ibu. Nah, nanti selesai ini Ibu panggil Mei dengan istri ke ruang mereka biar Ibu bicara dengan mereka dua untuk nanti tidak mengalami hal yang seperti ini lagi ya. Iya Ibu. Saya telepon Ibu Sela dulu biar Ibu Sela bisa panggil Mei dengan istri. Iya Ibu. Ibu telepon Ibu Sela biar suruh istri dengan Mei ya. Ibu menghadap ke ruang mereka. Setelah mendengar keluhan dan menenangkan Rasti, Ibu Diana menelpon Ibu Sela untuk memanggil Mei dan Isti ke ruang BK. Halo Ibu. Halo Ibu. Ibu Sela bisa tolong panggilkan Mei dengan Isti ke ruang BK. Bilang Ibu Diana ada perlu. Oh, siap Ibu. Sebentar saya mengantarkan anak-anak ke sana. Oke, Ibu.
Kalian sedang ngapain di sini? Tadi Ibu Diana sedang panggil ke ruangan. Kalian ikut ya? Apa Ibu? Udah ya, ikut saja. Ayo. Gak ada sih. Mei dan Isti memasuki ruang BK dengan santai. Mereka terlihat sedikit gugup, namun tetap berusaha bersikap tenang. Masuk saya tidak apa-apa. Adik minta tolong Ibu kamu sudah? Oh iya terima kasih Ibu. Terima kasih. Jangan Kak. Silakan Ibu. Iya. Lebih baik ibu minta Ibu Sela panggil kalian berdua datang sini karena Rasti cerita kalau kalian berdua ini ada bully dia, ada ejek dia. Kenapa? Ibu, saya cuma bercanda saja Ibu, tidak serius juga dia merubah koran. Ibu, beta sangat suka dibercandain seperti itu Ibu. Ih Rasti, bagus sekali. Isti, Ibu mengerti dengan kalian. Mungkin kalian berdua itu pengen bercanda, tapi tidak semua orang itu menerima candaan kalian. Rasti mungkin merasa sedih, terus dia tuh terluka dengan apa yang kalian katakan. Rasti terlalu lebay Ibu. Dia takut Ibu. Dia takut sama Mei Ibu. Dia suka mengejek beta Ibu. Mei, kau tuh harus mengerti kan. Perkataan itu kadang tuh menyakiti orang berperasaan. Kamu juga harus peka terhadap orang berperasaan. Jangan pikir tentang diri sendiri. Semua itu punya perasaan. Jadi jangan kau anggap bilang masa orang begini dia tidak akan menjadikan ini sebagai masalah. Pasti kalau kau orang dia tidak akan merasa terluka kalau kau tidak pasti punya perasaan. Ya Ibu, maaf Rasti, saya minta maaf sudah mengejek kau. Mei, kau tidak boleh seperti itu. Isti, kau juga harus belajar menghargai perasaan orang. Tidak semua orang itu suka dibercandai. Nanti tidak. Iya, nanti. Ibu Diana menasihati Mei dan Isti agar lebih peka terhadap perasaan orang lain. Rasti terlihat lega dan merasa lebih baik. Makanya tidak boleh masukkan dalam hati. Walaupun mereka hanya niatnya bercanda, terus Rasti merasa terlukai, tapi saling memaafkan itu lebih indah. Lagi biasa. Dan Adegan berakhir dengan Rasti, Asunta, dan Dina yang tersenyum bahagia. Rasti, tadi kami dengar dari teman kelas sebelah katanya tadi Rasti ke ruang BK. Bagaimana masalahnya? Sudah selesai? Sudah, besok kasih maafkan dua juga. Oh, baguslah kalau begitu.